Tahukah kalian apa yang membedakan pemenang dan pecundang? Bukan dari sebuah keberuntungan, bukan juga dari sebuah magic. Bayangin seperti ini, lu menaklukkan teman-teman seusia lu. Ketika teman-teman lu masih relapsing, tapi lu udah mulai belajar buku. Ketika temen lu baru tidur nonton PMO, sedangkan lu sudah bangun untuk workout. Yang gue maksud adalah kebenaran yang benar-benar pahit, di mana orang lain males-malesan. Di situ ada elu yang terus bangkit, yang terus melangkah untuk masa depan kalian. Kalian siap? Gue kepengen kasih tahu bahwa ketika kalian menonton video ini sampai akhir, menurut gue kalian bukan hanya viewers, namun kalian adalah penakluk. Kalian adalah penakluk yang siap untuk menghantam teman-teman kalian. Bukan secara fisik ya, namun secara karakter, secara kepribadian. Di mana kalian benar-benar bisa memberikan dampak yang positif sampai orang dewasa di sana pun sadar bahwa elu adalah benar-benar pribadi yang alpha. Dan gue cukup yakin ketika kalian benar-benar menggunakan video ini, kalian catat dan kalian benar-benar praktekkan, itu bisa mengubah hidup kalian. Dan gue berharap kalian bisa sedikit menurunkan ego kalian untuk memasuki knowledge yang gue berikan kepada kalian. Pernah gak sih kalian berada di posisi kegagalan? Semua orang pernah rasain. Contohnya gue, dulu waktu masa-masa pandemi, gue kepengen bikin iseng bisnis kecil, yaitu sebuah parfum. Gue mengorbankan tabungan gue. Gue bilang ke cewek gue yang dulu bahwa gue bakalan bisa menjadi penjual parfum yang sukses. Namun, setelah gue menjalani itu, setelah gue melakukan research, terus gue coba bikin perbandingan, gue sampai tanya ke temen gue. Singkat cerita, gue gagal. Di dalam kegagalan itu, gak hanya gue ngerasa buang duit gue, namun gue menghancurkan diri gue. Gue ngerasa gue kok gak bisa sukses di dalam penjualan. Cewek gue waktu itu malah ngetawain gue, ngejek-ngejekin gue sampai hari ini. Dan gue ngerasa daripada bisnis itu, gue lebih mikirin diri gue sendiri. Kok kayaknya ada yang salah ya dengan gue. Dan gue yakin kalian pernah berada di posisi itu. Gue bisa rasain, lu juga bisa rasain betapa perihnya sebuah kegagalan. Dan kegagalan di sini tuh ada banyak ya jenisnya, di mana keadaan kalian sudah memberikan yang terbaik, namun masih belum cukup. Ketika kalian mencoba untuk melangkah ke suatu hal yang lebih besar, namun kalian tiba-tiba aja ada sebuah kegagalan dalam bentuk malas-malesan, dalam bentuk relapse, dalam bentuk kekecewaan kepada diri sendiri. Tujuan yang kalian ingin tuju, itu perlu disertakan dengan kegagalan. Dan yang gue kepengen kasih tahu di sini adalah itu bukan sebuah akhir, namun itu adalah awal. Di dalam perjalanan gue ketika gue melakukan bisnis parfum itu, gue sadar ternyata setelah gue self-improvement, self-reflect, gue sadar bahwa gue kurang self-esteem. Gue kurang percaya diri untuk memberikan produk yang gue miliki untuk dikonsumsi kepada banyak orang. Itu bukan datang dari produknya, tapi dari gue sendiri. Mungkin kalian juga pernah ngerasa seperti itu ya. Kalian contohnya pengen workout, kalian pengen olahraga. Hanya saja kalian masih sayang dengan kemalasan kalian. Menurut kalian, keinginan kalian dalam melakukan main game, relapse, maraton, nonton Netflix itu terlalu menyenangkan bagi kalian sampai kalian melupakan workout kalian. Yang artinya adalah terkadang kita tuh nggak memiliki self-esteem atau nggak kecintaan kepada diri sendiri daripada konten-konten di luar sana. Sadari, dimanapun posisi kalian saat ini, jadikan itu bukan sebagai hal yang fatal, namun itu menjadi sebuah bensin atau fuel bagi kalian. Perlu diketahui bahwa segala kegagalan yang kalian miliki, asal kalian mau mengambil hal tersebut, lesson apa yang bisa kita pelajarin, itu merupakan hal yang benar-benar berharga banget. Lu bisa aja kan, kayak contohnya ketika kalian pengen workout, tapi kalian ngerasa lebih pilih malas-malesan. Di situ mestinya otak kalian berpikir, kok gue berada di posisi ini ya? Bukannya gue mestinya olahraga.
Ketika kalian refleks itu, ubah itu, pause, diam sebentar. Oh ya, mestinya gua olahraga. Baru kalian workout. Contohnya gua tadi, gua punya bisnis terus gua gagal. Setelah gua reflect diri gua sendiri, ternyata gua masih kurang percaya diri untuk memberikan produk gua. Di segala aspek dalam sebuah kehidupan, ketika kita self-journaling atau enggak self-reflect itu, kita bisa mendapatkan hal yang mungkin sebenarnya nggak kelihatan. Gue akuin ketika kita mengalami kegagalan, mudah banget untuk scrolling sosial media. Siapa yang pernah berada di posisi ketika kalian ada di titik bawah, daripada kalian reflect tentang diri kalian, lebih mudah untuk relapse. Itu gue banget, waktu gue lagi stres ya sama kerjaan kuliah. Daripada gue reflect, daripada gue bener-bener mengerjakan, langsung ke cari solusinya apa, gue lebih pilih untuk buka situs gak bener. Dan gue relapse. Dan gue makin benci sama diri gue sendiri. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, itu jangan jadikan sebagai alasan untuk kita hindari. Namun, semua ini bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kita melawan permasalahan itu. Dan menurut gue gak banyak orang yang ngelakuin itu. Bayangin anak-anak zaman sekarang ketika dihadapin sebuah masalah, dimarahin mama papanya. Apa yang mereka lakuin? Apakah mereka akan reflect diri mereka sendiri? Apakah mereka akan self-journal gitu ya? Kenapa ya orang tua gue bisa marah sama gue? Sebenarnya apa sih? Apa sekedar contohnya pulang malam aja kah? Atau sebenarnya mereka bener-bener sayang sama kita? Sampai mereka nggak tahu harus ngapain selain memarahin. Atau kalian akan berpikir sebagai kebanyakan orang gitu ya. Oh ya udahlah, hidup gue ini. Mestinya mereka nggak usah atur. Gua harap kalian bisa ngelihat bedanya. Dan gua harap juga viewers gua adalah orang yang pertama tadi. Jadi ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan atau sebuah kegagalan, jadikan itu sebagai pembelajaran. Habis itu overcome permasalahan itu. Oke, kita sudah belajar untuk menaklukkan kegagalan tersebut. Namun sekarang ini adalah waktunya untuk move on. Move on di sini adalah disiplin. Maka dari itu kita memasuki lesson 2. Disiplin equals to freedom. Menurut gua, gak banyak orang yang mau melakukan disiplin. Disiplin itu artinya adalah ketika kita lagi gak mau lakuin, tapi kita tetap jalanin, tetap kita tekunin, tetap kita hajar, tetap kita lawan perasaan yang ketika kita, aduh kok rasanya males ya, kok rasanya dingin ya, kok enaknya scrolling sosial media ya, kok sekarang waktunya rasa bosan jadi gue kepengen relapse aja ya. Ketika kalian membangun disiplin itu, artinya kalian tidak melihat versi lama kalian. Ya mungkin kalian bakal mengenal diri kalian sebagai orang yang seperti ini, dengan orang yang pemalas, dengan orang yang mudah relapse, dengan orang yang otaknya mungkin agak bejat gitu ya. Namun ketika kalian mengenal disiplin, di situ emosi kalian itu dibuang. Kesuksesan kalian itu tidak datang dari sebuah emosi. Kesuksesan kalian datangnya dari hard work, disiplin, perseverance, dan buang jauh-jauh emotion itu. Kalau menurut kalian ketika kalian bisa bangun di pagi hari yang benar-benar subuh langit masih gelap, di situ ada disiplin. Di situ ada panggilan untuk kalian let's say workout. Di situ ada panggilan buat kalian lari pagi. Bayangin disiplin itu terjadi early in the morning. Ketika teman-teman kalian masih tidur, mungkin masih belum tidur, mungkin baru mau tidur, di situ ada elu pribadi yang bener-bener oke, gue punya masa depan yang menurut gue cukup cerah. Gue punya masa depan yang cerah buat gue gak kepengen ngebuang waktu gue, dan gue kepengen ngejalanin disiplin gue untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Siapa yang kepengen memiliki pribadi yang seperti itu? Ketika kalian mendengarkan ini, gue harap hati kalian tergebu-gebu gitu ya, kayak wow, let's go, let's do it, ayo pasti bisa. Segala macam tantangan, ayo sini gue lewatin. Perlu diketahui, ketika kalian bangun pagi, itu kalian melakukan sacrifice, yaitu apa? Rasa nyaman kalian, rasa kemalasan kalian, dan itu adalah kunci. Gue sadar ketika kalian mendengar kata disiplin, itu rasanya kayak dikekang banget.
Seakan bener-bener militer banget ya. Namun bagaimana kalau misalnya gue ubah perspektifnya jadi seperti ini. Jadikan disiplin itu adalah sebagai freedom. Ketika kalian disiplin, itu sama aja kayak kalian menentukan rules-nya sendiri, peraturannya sendiri. Gue kepengen disiplin 2 jam setiap hari untuk belajar. Do it. Bener-bener 2 jam lu pakai buat mengerjakan tugas kalian. Gak ada distraction sama sekali, gak ada sosial media sama sekali. Dan ketika kalian bisa melakukan itu jauh lebih berharga, jauh lebih hebat banget dibandingkan dengan kebanyakan orang atau enggak teman-teman kalian. Gua yakin ketika kalian menonton video ini, kalian bukan orang yang normal. Kalian melakukan self-improvement. Kalian sadar bahwa kalian gak nyaman dengan pribadi kalian. Makanya kalian perlu ada yang diubah. Dan menurut gue itu gak normal banget. Dan ketika kalian sadar bahwa kalian pengen berubah, itu memisahkan kalian daripada orang-orang yang biasa aja. Gue tanya sama kalian, saat ini kalian menonton video gue. Gue bangga sama kalian. Bayangin teman-teman lu pada lagi pada ngapain? Lagi main FF mungkin? Lagi main sosial media, lagi relapse, lagi pacaran, yang mungkin kenikmatan sementara, yang mungkin, oh ya, nice to have. Tapi kita berbeda. Gua sadar lu sama gua itu memiliki vibe yang sama. Dan gue yakin kita berbeda dari antara orang-orang yang seperti itu. Kita jauh lebih berlevel, jauh lebih berkelas, jauh lebih ada hakikatnya, lebih berwibawa. Kita sadar apa yang mestinya kita lakukan. Kita harus memiliki yang namanya awareness di dalam otak kita. Dan ketika kalian memiliki itu, selamat, kalian adalah calon orang sukses. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Oke, sekarang disiplin sudah menjadi teman kalian. Dan ini adalah awal dari sebuah perjalanan. Maka dari itu kita memasuki lesson 3. Fear is your compass. Di dalam cerita parfum gua sadar ternyata gua memiliki ketakutan. Gua takut dijudge sama orang. Gua takut untuk mengeluarkan produk gua takut banyak yang komplain. Gua takut kalau misalnya bocor di tengah jalan. Gua takut harganya kemahalan. Siapa yang paham maksud gua? Ternyata ketika kita menyadari permasalahan kita, itu mungkin didasari dari ketakutan kita. Atau enggak gini, yang membatasi lu dari kesuksesan lu, itu adalah ketakutan kalian. Kalian takut akan masa depan kalian, makanya kalian scrolling sosial media. Kalian takut besok-besok itu kalian gak bisa merasakan kebahagiaan, makanya kalian scrolling sosial media sampai tengah malam. Kalian takut dengan ketidakpastian, kalian takut gak punya uang. Maka dari itu, gue menggunakan waktu gue, mumpung gue bisa malas-malesan, gue lakukan hari ini. Siapa yang paham maksud gue? Namun, bagaimana kalau misalnya gue bilang ketakutan itu bukan sebagai jalan buntu. Sebenarnya itu adalah sebuah kompas untuk memberitahu kepada kita bahwa kita bisa bertumbuh. Ada quote yang bener-bener gua suka banget. The magic you are looking for is in the work you are avoiding. Jadi, magic yang sebenarnya kalian cari-cari selama ini, atau enggak kesuksesan yang kalian ingin miliki atau apapun itu, berada di pekerjaan yang kita coba hindarin. Atau pekerjaan yang kita takutin. Coba kalian temui itu, sadari itu, gue takut di area ini, gue takut dengan hal ini, gue takut dengan dia, gue takut ini. Jadikan itu sebagai kompas, penunjuk arah bagi kalian bahwa kalian harus berubah di area itu. Oke, kita akan memasuki actionable step. Bagaimana mulai besok pagi
kalian bisa melatih diri kalian untuk menaklukkan teman-teman kalian. Sebenarnya gue kepengen kasih tahu kenapa sih menaklukin teman-teman kalian tuh penting banget. Gini loh, bayangin seperti ini. Ketika kalian mengikuti teman-teman kalian sesuai dengan usianya, contohnya teman-teman kalian usia 15 tahun. Mereka masih main scrolling sosial media, masih relapse, masih gosip, ngomong-ngomong kasar, terus misalnya ya udah scrolling ngatain gurunya gitu ya. Ketika kalian mengikuti sesuai dengan usia kalian, maka pertumbuhan kalian itu gimana ya? Kayak ya udah normal aja gitu. Syukur-syukur di masa depan kalian masih bisa bertahan hidup gitu ya, bisa dapat pekerjaan, bisa cari duit gitu. Namun kalau misalnya coba dari usia 15 tahun, kalian udah self-improvement. Sedangkan teman-teman kalian baru self-improvement di usia 28 tahun, kayak gue contohnya. Bayangin advantage apa yang bisa kalian miliki mulai dari saat itu juga. Bayangin orang tua di sana muji kalian kayak, damn, nih orang alpha banget, nih orang punya wibawa banget. Mungkin sebenarnya itu yang menjadi alasan kenapa gue buka YouTube channel tentang self-improvement. Karena gue kesel banget waktu gue usia 15 tahun, 16, 17 itu gak ada yang ngasih tahu bagaimana cara beretika, bagaimana cara berbicara, bagaimana menjadi pribadi yang berkarisma. Dan gue berharap ketika kalian menonton video ini menjadi sebuah cambuk bagi kalian. Bagi kalian yang berusia 28 tahun ke atas atau enggak mungkin 30-an, gue kepengen kasih tahu ini kepada kalian, bahwa selama kalian masih mau dibentuk, masih mau nurunin ego kalian, itu belum terlambat. Menurut gue orang yang terlambat adalah ketika mendengarkan topik gue kayak langsung, apaan sih, dia ngomong apa sih, kalimat ini gak bener. Gue bukan mau bilang kalau misalnya gue yang paling bener, tapi at least setelah mendengar perkataan gue, dia ada proses di dalam otaknya dia, baru dia bisa mengevaluasi. Hal ini perlu gue lakuin atau enggak, perlu gue ambil atau enggak. Yang penting masuk dulu di dalam otak, jangan langsung cegah dengan own belief-nya dia. Oke, kita memasuki actionable step. Nomor 1, bangun di pagi hari. Ketika kalian berhasil bangun di pagi hari, selamat itu menjadi bukti bahwa kalian jauh lebih sukses di antara 99%. Seriusan. Setelah kalian bangun pagi hari, hal pertama yang kalian lakukan adalah beresin kamar kalian, beresin tempat tidur kalian. Sesimpel selimut, tempat tidur, spray. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kalian berhasil menyelesaikan hal yang kecil aja, itu bisa meningkatkan dopamin secara natural. Dan di situ kalian akan bangga sama diri kalian. Oke, kalau misalnya gue bangun pagi-pagi, udah bisa membersihkan kamar gue, artinya gue layak untuk menghancurkan atau enggak, gue dominate di area yang lain. Artinya itu satu langkah lebih dekat dengan kesuksesan kalian. 2. Set specific goal. Gue yakin setiap orang memiliki pencapaiannya. Kayak pengen sukses, pengen kaya raya, tajir melinting, jadi apa sih namanya? Jadi kok ustadz sih? Sultan, ya jadi sultan. Ya gue tahu semua orang pengen mencapai titik kekayaan yang paling maksimal atau kesuksesan yang maksimal. Namun hal itu tidak akan terjadi tanpa dibentuk kedisiplinan kita. Orang yang sukses itu melakukan pekerjaannya ketika mereka lagi nggak kepengen ngerjain. Namun mereka membuang perasaannya lalu kembali kerjain. Apakah kalian punya karakter itu sekarang? Kalau ya, good. Gue bangga sama kalian. Namun kalau misalnya kalian belum, kalian harus set specific goal. Sesimpel apa? Kalau misalnya kalian gak pernah lari pagi sebelumnya, ya udah coba set goalnya, hari ini gue kepengen lari 3 menit. Gue kepengen lari 3 menit ngitarin komplek. Itu aja. Kalau misalnya gue gak bisa meditasi 10 menit, gue bakalan meditasi 1 menit hari ini. That's it. Karena kalian gak pernah ngelakuin itu sebelumnya. Ketika kalian berhasil ngelakuin itu,
itu adalah menjadi bukti yang lama-lama akan menggunung. Dan ketika kalian melihat dari skop yang jauh lebih tinggi gitu ya, kalian akan bangga sama diri kalian. Kalian akan ngerasa, oke, gue udah mulai kelihatan nih kalau misalnya gue tuh beda dari antara orang lain. Pahamin itu aja. Kalian memiliki belief itu aja udah jauh lebih cukup untuk membuat kalian sukses. Dan di situ perlahan-lahan baru kalian ambil yang lebih besar, skop yang lebih besar, materi yang lebih besar, edukasi yang lebih besar. Dan di situ kalian bisa melangkah secara pede, percaya diri. Kenapa? Karena kalian punya bukti nih. Dulu gue waktu bangun pagi, gue langsung beresin kamar gue. Dan di situ gue bangga sama diri gue. Miliki mindset itu. 3. Berani untuk hadapin ketakutan kalian. Seberapapun besar, seberapapun kecil itu, hadapin. Menurut gue banyak banget orang yang susah dengan melakukan eye contact. Gue paham itu. Namun, daripada kalian langsung eye contact orang itu, bagaimana kalian hadapin ketakutan kalian dengan sesimpel say hello. Halo. Ke teman-teman kalian, ke satpam terutama, ke guru, siapapun. Atau enggak teman kerja kalian. Say hello aja gitu. Hello. Di situ artinya kalian menumbuhkan rasa confident kalian, kepercayaan diri kalian. Kalian ketahui di dalam otak kalian bahwa gak ada yang salah dengan mengatakan hello. Gak ada kemungkinan buruk yang akan terjadi ketika ngomong hello. Setelah itu perlahan-lahan melihat matanya. Sadari gitu ya. Oh oke. Ketika gua ngelihat wajah kalian, ketika gua ngelihat mata kalian, ternyata gak apa-apa ya. Ternyata fine-fine aja ya. Sadari itu, lawan ketakutan kalian, dan mungkin saja itu tidak seseram yang kalian duga. Dan ketika kalian sadar itu nggak seserem yang kita duga gitu ya, kalian akan ngerasa, ya ampun, ternyata gampangnya buat ngelawan kesulitan itu. Oh ternyata gue bisa melangkah jauh lebih besar, andai aja gue coba melawan ketakutan gue. Oke, gue bakalan membacakan 3 pertanyaan ini yang bisa menjadi self-reflect bagi kalian. Ini mau hujan, jadi ayo kita percepatin biar cepet selesai. Pernah gak sih kalian ngalamin titik terendah? Ketika alamin itu, jadikan sebuah bensin. Bahwa lu gak mau lagi ngerasain perasaan ini. Gua gak mau lagi ngerasain kemiskinan. Gua gak mau lagi ngerasain dijauhin sama temen-temen gua. Gua gak mau lagi dijauhin, diejek badan gua. Ketika kalian menghadapi itu, lakukanlah apa yang mestinya bisa kalian lakukan. Pertanyaan kedua, kapan terakhir orang lain ragu sama kalian? Temen gue, dia ragu kalau misalnya YouTube channel gue bakalan bisa sukses. Temen gue bilang, makanya itu Raven, mendingan lu cari pekerjaan aja. Dan itu bener-bener jadi kesel gitu ya. Gue bisa aja denger dia, oh iya ya, apa bener ya gue gak bakalan sukses di YouTube. Namun, jadikan itu sebagai bensin, jadikan itu sebagai pembuktian bahwa ejekan-ejekan itu malah justru membangkitkan gue, malah justru bikin gue semangat kalau misalnya gue bisa sukses. Pertanyaan ketiga, apakah kalian masih mencari kunci sebuah kesuksesan? Perlu diketahui bahwa kunci kesuksesan itu tidak ada. Kunci kesuksesan itu harus dibentuk. Dari apa? Dari work hard kita, dari disiplin kita, dari determination kita, dari perseverance kita, dari keadaan dimana ketika kita lagi nggak mau lakuin, kita mau mengambil, kita mau diubah untuk melakukan pekerjaan kita. Dan gue yakin lo pasti bisa. I'm rooting for you.